Di video kali ini kita akan ngebahas soal input data entry pakai makro record. Dan ini cukup mudah untuk kita pelajari pelan-pelan dan langsung aja kalian buka sheet-nya seperti ini dan kalian tinggal pilih aja. Di sini aku pilih untuk memulai beberapa keterangan di sel C2, lalu aku blok C2-nya sampai F2 seperti ini ya teman-teman. Langsung kalian bisa klik di sini. Di sini ada merge and center ya. Langsung kalian gabungkan aja ya, satu sel jadi beberapa sel jadi satu sel. Lalu di sini kalian tinggal ketik aja input data entry, misalnya input data pinjam buku, contohnya seperti itu. Sudah ya, seperti ini. Lalu kalian klik, biar lebih bagus kalian bisa ganti untuk warnanya. Ini hanya untuk menata aja. Kalau misalnya nggak diganti juga nggak apa-apa. Lalu di bawahnya sini, boleh di sini atau di sini ya, di sini aja biar lebih rapi, ada space-nya. Kalian ketik misalnya ID buku misalnya, lalu ada nama, kelas, habis itu lama pinjam. Oke, seperti ini. Nah, ini kan masih belum rapi. Kalian bisa langsung arahkan kursornya itu ke kolom C seperti ini, kolom C. Lalu kalian klik kiri tahan, lalu kalian blok aja sampai di kolom F. Lalu kalian arahkan kursornya ke antara kolom F sama G, klik kiri tahan dan kalian tarik. Nah, ini fungsinya untuk memperbesar, memperlebar ya ukuran dari kolomnya biar nggak satu persatu seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, nanti kan kita mau input datanya di sini ya. Lalu di bawahnya sini kalian juga tulis lagi ID buku, nama, kelas, lama, pinjam seperti ini. Oke. Lalu kalian sama kalian ganti background colornya, misalnya mau pakai warna ini boleh. Lalu biar lebih bagus kalian kasih border juga boleh seperti ini di border. Lalu mau di rata tengah semua boleh ya, tinggal diklik kiri blok aja seperti ini. Kalian pergi ke alignment. Ini menunya kita masih pakai menu home ya di sini seperti ini. Lalu ini juga bisa ya, ini bisa di blok pakai alignment seperti ini. Oke. Nah, ini adalah beberapa cara ya atau beberapa model seperti ini. Lalu jika sudah bikin seperti ini ya, kita pergi ke insert. Oke, kita pergi ke insert, kita pilih shape. Kita akan bikin tombol input dan juga hapus ya, input atau delete ya, tambah atau hapus. Pakai di sini shape. Kalian boleh mau pakai model yang mana aja. Di sini rekomendasinya pakai rectangle aja. Seperti ini. Taruh di sini. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, ya, kalian bisa pakai Ctrl C atau klik kanan, copy seperti ini dan Ctrl V untuk paste atau kalian pakai gini aja. Nah, seperti ini. Klik kanan paste. Nah, di sini ada dua shape ya. Dua shape itu untuk input sama untuk delete. Di sini. Nah, ini klik kanan, kalian pergi ke sini. Ini ada edit text, lalu kalian pakai huruf besar semua, misalnya input data misalnya. Oke, sudah. Jika sudah, di bawahnya kalian bisa edit text juga. Oke, klik kanan. Nah, ini edit text ya. Kalau misalnya nanti kalian klik kanan nggak muncul, kalian bisa hapus dan kalian bisa buat lagi pakai shift dan klik kanan, ada edit text. Di sini misalnya delete data. Seperti ini. Udah ya. Nanti kalau misalnya kalian mau rapiin lagi atau mau ganti warna, tinggal klik aja di sini, muncul di sini ada save format, lalu kalian klik. Misalnya kalau input itu warnanya hijau ya, kalau misalnya delete harusnya merah tapi ini jadi warna oranye aja. Oke, ini aja, nggak perlu ditata yang gimana-gimana, ini udah bagus. Oke, nah dari step sini ini udah cukup nih, tinggal kita bikin proses untuk entry-nya. Ya, kalau misalnya kita masukkan di sini, maka di sini akan muncul beberapa jawaban ya di sini, hasil dari sini kalau kita klik di sini. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama, misalnya ID buku itu 101, contoh ya. Yang pinjam ini misalnya namanya Tiarsan. Kelasnya kelas 9, lama pinjamnya mungkin 7 hari, seperti ini ya. Oke, sudah. Ini kita bikin kayak gini. Kalau misalnya ini membingungkan, kalian bisa blok aja, lalu di bold ini boleh. Gak apa-apa ya, itu sesuai dengan kalian yang suka aja. Setelah itu di sini, nah di atasnya ID ini kita akan masukkan rumus. Sama dengan if, ya sama dengan if, buka kurung. Nah, di sini ada formatnya nih, logical test. Di sini kalian klik aja yang di sini. Ya, kalian masukkan sel D4 yaitu ID-nya seperti ini. Lalu jangan lupa di F4. Oh, sorry. Ini harus pakai Fn. Nah, Fn ya. Jadi di keyboard kalian mungkin ada yang harus pakai Fn atau langsung F4 bisa. Kenapa di F4, Pak? Biar di absolute, biar dia nggak berubah-ubah. Ya, sama seperti itu. Lalu sama dengan petik 2. Nah, perhatikan di sini ada yang biasanya di Excel kalian tuh pakai titik koma sama koma. Ya, perhatikan sintak ya. Sintak itu aturannya.
di sini penulisannya. Ini titik koma, Pak Jeki pakai titik koma seperti ini. Lalu titik koma lagi seperti ini ya. Jadi sama dengan petik 2 kali, titik koma, petik 2 kali, titik koma, lalu kalian klik lagi di sini selnya. Lalu pakai absolute F4. Oke, tutup kurung, enter. Seperti ini. Ini hanya untuk koreksi ya. Seperti ini. Nah, ini boleh kalian tarik biar cara cepatnya itu biar cepat selesai ya. Kalian tarik seperti ini. Nah, di sini kan sudah nih, ya kan? Nah, ini kalian tinggal ganti aja. Kan tadi kan D4. Kalau bawahnya kan jadi D5 ya. Tinggal diganti bawahnya. Nah, terus jangan lupa di bagian belakang juga diganti D5. Gitu. Kenapa Pak kayak gini? Kalau kalian ngetik satu-satu kelamaan. Oke. Nah, kalau yang di bagian ini kolom E ya, kolom E itu berarti dia ada di sel D9, D6, sorry D6, jadi ini D6. Nah, ini tinggal di absolut aja, tadi kok hilang absolutnya. Nah, oke. Tinggal ini diganti 6. Nah, tinggal yang belakang kalian ganti D berapa? D7. Oke, D7 ya. Seperti ini. Oke, sudah? Jika seperti ini kalian mau rapiin boleh ya. Kalau Bapak itu kebiasaan ngerapiin. Oke, jika sudah, ini ada beberapa cara lagi. Nah, di Excel kalian di sini apakah sudah ada menu developer? Nah, kalau misalnya belum ada, nanti Bapak akan bikinkan tutorialnya. Kalau tak gabung jadi satu, bakal lama, oke? Jadi nanti kalian mau lihat tutorial memunculkan menu developernya, kalian nanti bisa tak share, linknya ada di deskripsi ya. Link videonya ada di deskripsinya. Oke, lanjut aja. Di sini ada developer ya. Developer kita mau pakai makro, ini ada record makronya. Oke. Jika sudah rumus-rumusnya sudah tertulis atau diketik semua di sini, ya, kita akan record makro. Jadi gimana caranya kalau kita masukin data di sini? Kalau kita input data bisa masuk di sini. Caranya adalah kita klik dulu, ya, record makronya seperti ini. Oke, ini tak tarik ke sini dulu. Nah, biar nggak ketutupan sama wajahnya Bapak. Nah, di sini kita mau bikin namanya disesuaikan aja ya. Input data. Oke, input data fix. Gitu aja. Intinya kalian boleh ngerubah pakai nama apapun, tapi nggak boleh spasi, harus ada underscore. Itu ya. Habis itu di oke. Nah, oke nih. Recordnya di sini sedang berjalan. Oke, sedang berjalan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama, di sini kita blok dulu. Ya, ingat di atasnya headernya. Itu di blok dulu seperti ini. Lalu kita Ctrl C. Oke, seperti ini. Lalu kalian klik di sini, ya. Jika sudah seperti ini, ALT H I R ya, R ya. Jadi nanti intinya kalian pergi ke home, setelah kalian klik di sel C11, klik home, lalu insert dan ini insert sheet raw. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini seolah-olah kayak nambah baru nih, ya kan? Seolah-olah nambah baru seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, nah ini kalian tinggal copy. Ya, ini tinggal di copy aja, Ctrl C, di blok dulu Ctrl C. Lalu taruh di sini, kalian bisa Ctrl V atau klik kanan, paste-nya paste yang ini ya. Klik kanan di sini, bisa klik kanan di sini. Nah, paste-nya paste values ya, value seperti ini. Oke. Jika sudah, kalian bisa blok semua di sini. Habis itu kalian bisa kombinasi lagi atau hilangin warna ya. Misalnya ALT H, habis itu H lagi, terus ini no fill ya. Jadi hanya untuk menghilangkan warnanya aja seperti ini. Jika sudah di sini, ya jika sudah kita kembali lagi ke sini dan kalian hapus saja seperti ini. Oke, kalian clear konten aja seperti ini sudah. Jika sudah, pergi ke menu developer lagi dan kita stop recordingnya. Oke, sudah. Stop recordingnya sudah. Setelah itu, jika recording makronya sudah, kalian tinggal klik ke input data. Sini klik kanan input data. Assign makro di sini, assign makro. Setelah itu kalian tinggal ini input data. Oke, input data yang ini. Ini kalian oke aja. Sekarang kita coba misalnya ID bukunya 111. Oke. Di situ di sini ada misalnya namanya Jeki. Lalu kelasnya 9. Lalu di sini lama pinjamnya misalnya 4 hari. Nah, di sini kenapa kok masih 11? Ini kesalahan ya. Nah, ini bisa diperbaiki. Kalau misalnya ada kesalahan seperti ini, kita bisa perbaiki. Ternyata ini harus diganti di 7. Oke. Nah, seperti ini ya. Maka dia langsung muncul lagi. Lalu kita klik input data. Oke. Nice. Mantap ya. Mantap banget. Di sini ada 11 Jeki 9.
401. Nah, kalau misalnya nanti kita mau bikin yang hapus gimana? Nah, sekarang misalnya nih datanya Tirsan nih. Datanya Tirsan salah nih ya. Kalau misalnya kita mau rubah atau kita mau edit, itu menunya memang lebih ribet lagi. Makanya di sini kita perlu tahu dasarnya untuk bikin input data sama delete data aja. Kita mau ngedelete punyanya Tirsan. Caranya gimana? Caranya langsung aja. Kita pergi ke developer. Ya, developer lagi. Kita record makro. Oke, kita record makro seperti ini. Lalu kita kasih nama di sini adalah delete underscore data. Oke, delete underscore data. Di oke aja. Oke, ini lagi record ya, lagi record seperti ini. Setelah itu kalian bisa klik di sini di ID buku ini ya, di bawahnya, maksudnya di data ini. Di sini dulu aja, di sini. Oke, habis itu kalian bisa tekan Alt HDR ya, Alt HDR. Nah, di sini artinya adalah delete sheet row. Nah, hilang kan? Hilang. Jika sudah hilang, kalian kembali klik di ID bukunya. Di sini, ID bukunya. Setelah itu kalian pergi ke developer, lalu stop recordingnya. Sudah ya? Sudah dimatikan. Lalu kalian pergi ke sini, di shape-nya delete data. Select dulu ya, klik kiri. Klik kanan, baru klik kanan, assign makro. Nah, di sini jangan sampai input data, tapi delete data. Oke, kita oke. Kita masuk di sini, kita delete. Kita langsung coba ya. Kita klik ID bukunya Tirsan, kita delete. Nah, langsung hilang. Kalau kita mau masuk nol lagi, misalnya 101, nama misalnya Bian. Terus kelas 9, lama pinjam misalnya 10 hari. Kalian tinggal input data. Masuk nih di sini. Oke, kalau misalnya ID buku lagi 102, misalnya namanya siapa ya? Ivan 9. Lama pinjam misalnya nih 40 hari, ya kan? Udah. Oke, kalian tinggal klik input data. Spread. Ternyata si ini salah nih. Kita hapus, bisa. Si Ivan, biayanya masih sama. Jadi akan terus bisa. Oke, itu aja. Jadi kalau kalian mau bikin, silahkan ditonton lagi videonya. Kalau panjang, nggak apa-apa. Yang penting kalian pahami pelan-pelan. Jika bingung, kalian bisa tanya. So, itu aja. Semoga bermanfaat untuk input data entry pakai record makro dan ada input ataupun delete tombolnya. So, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa update video terbaru dari Diantoro Net Kelas Komputer.